Lebaran ya? Oh iya, kita dulu guys ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Pos RT. Nah, podcast. Jadi, oke, Mbak Rosa, kita kembali ke laptop guys. Kita belum laptop. Jadi hari ini guys kita mau bahas petani Amerika, Mbak Ros. Ya. Petani Amerika ini saya tuh lihatnya tuh ada almanak. Mbak, percaya sih Mbak sama itu apa? Almanak itu gimana ceritanya kok petani Amerika kok sampai bukunya itu dijual Mbak, dijual. Nah, petani kita aja katanya kalau percaya almanak itu Mbak, apa namanya? Syirik apa ya? Musyrik kayak gitu-gitu lah, musyrik ya, syirik. Dosa atau syirik ya? Artinya lebih ke percaya apa ya? Almanak, ya. Buku itu loh guys, buku Darmo. Percaya dukun loh. Iya kayak gitu, itu hanya apa ya? Saya belum baca bukunya kayaknya, tapi lebih di dalamnya lebih ke analisa atau. Iya, sebetulnya gitu. Gimana Mbak itu? Almanak itu kalau di Indonesia tuh ada namanya Pranoto Mongso. Gimana? Pranoto Mongso. Pranoto Mongso berarti masa tanam ya. Pranata Mangsa. Berarti kalau di Indonesia kan tata mangsa. Assalamualaikum guys, halo everyone, halo everybody, back to Pos RT, podcast obrolan santai. Nah, kali ini kita ditemani Mbak Rosa. Halo lagi dengan saya. Gimana Mbak Rosa kabarnya? Alhamdulillah baik. Lebaran ya? Oh iya, kita dulu guys ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari Pos RT. Nah, podcast. Jadi semoga lebaran kita makan ketupat Mbak ya. Kalau ada yang kirimi. Ada mau ngirim saya Mbak? Saya nungguin yang dikirim nih. Oh nungguin Mbak ya? Iya, nungguin dikirim sama. Saya kemarin punya trik ketupat Mbak, bikin ketupat tanpa apa? Tanpa ya. Lihat di mana? Pakai apa? Di YouTube. Pakai itu. Ya belum saya praktekkan sih. Saya cuma lihat. Ya namanya juga bapak rumah tangga. Bapak RT kan bapak rumah tangga. Iya. Saya harus penuh inovasi untuk bikin ketupat. Betul. Saya tunggu ya Mas. Kok gitu? Loh, harusnya itu. Sudah belajar. Loh, belum maksudnya Mbak Rosnya bikin apa ayamnya, saya bikin anunya apa? Ketupatnya. Kalau sudah ketupat itu yang lengkap Mas. Oh gitu. Tupat, opor ayam. Ya, terus apa lagi Mbak Ros? Sambrati biasanya gitu. Sambal hati terus apa lagi? Goreng hati Terus. itu kalau sambelnya, sambal terasi. Oke, saya catat Mbak Ros. Kerupuk. Gitu warung. Oh. Kalau pecel lele apa ya Mas? Pecel lele terus apa lagi? Apa biasanya kita kalau lebaran itu apa sih? Pasti ada gulai-gulean semua yang kolesterol sih. Iya, apa sih? Aduh. Emping melinjo. Oh. Itu aduh. Saya hampir 5 tahun tidak pernah. Kemarin thank you Mbak Erdia, Mbak Mas Andreas dikasih peyek saya. Waduh, peyek apa? Peyek, nggak tahu beli dari California atau apa. Peyek yang ada ininya ebinya atau urangnya itu Mbak. Oh. Ya meskipun cuma 5 lembar guys, tapi di sini tuh kayak berebut sama istri sama anak. Ya kalau bisa bikin sendiri kita. Iya, soalnya bikin sendiri juga tepung apa sih Mbak itu? Saya juga kurang tahu. Saya kurang tahu. Saya biasanya tinggal ke warung beli. Iya, kalau di Indonesia kan tinggal ke warung beli. Terus makan. Semua udah gitu peyeknya jenisnya macam-macam. Macam-macam peyeknya. Peyek ada apa sih? Peyek kacang, terus peyek apa yang bayam. Bayam ada lagi yang kecil itu peyek apa Mbak? Apa sih namanya? Kayak kedelai tapi kecil. Hitam itu kan? Ya hitam, kena gigi sakit itu. Penak. Iya. Saya tetap senang yang peyek itu Mbak. Peyek apa? Ebi apa? Udang apa? Apa? Teri. Ya. Itu legend banget sama pecel. Hidup indah. Soalnya Mbak yang Mbak Ros ini dari guys, dari UGM. Iya. Kalau kita kan dari ITS ya. Iya. Oke. Oke. Mbak Rosa, kita
kembali ke laptop guys, kita belum laptop. Jadi hari ini guys kita mau bahas petani Amerika terus. Ya. Petani Amerika ini saya tuh lihatnya tuh ada almanak. Almanak itu guys, itu guys SDSB apa? Ramalan, buku-buku panduan ramalan loh. Saya tuh herannya gini Mbak Ros. Apakah benar sih Mbak Ros petani Amerika tahun berapa sih Mbak Ros ini mulai mulai di pertanian itu Mbak Ros? Saya. Bukan. Anu apa? Yang di Amerika ini loh, yang mulai dijadikan lahan pertanian itu mulai 1800 ya. 200 tahun yang lalu guys. Zaman itu masih angling dharma Pak di negara kita masih kita masih dijajah. Dijajah VOC. Iya betul. Ya ada pertanian juga di Indonesia cuma bukan. Nah guys, Indonesia. katanya ini loh, katanya guru sejarah saya itu VOC datang ke Indonesia cuma nyari kopi sebetulnya mereka itu. Spices. Yes, yaitu dan kopi dan rempah-rempah. Tapi basicnya itu mereka itu setelah minum di Belanda sana di Enak mana ya? Oh enak kopinya. Iki terkendi toh kira-kira kan dari sana lo dari Indonesia sana lo akhirnya terus ya kira-kira Mbak Ros. Saya mau bener mau enggak tapi kopi yang enak di Indonesia ya apa biasanya? Sekotele luwak itu ya apa nah, kalau di Amerika namanya pet coffee. Oh, atau? Terkenal itu Mbak. Oh, atau? Kemarin dibawakan Niko kalau nggak salah. Thank you Niko. Bagi sama teman-teman Mbak. Soalnya gini. Jadi gini guys. Kalau tahu ini bentar ya. Ini kan ya pertanian guys. Bahas pertanian. Obrolan santai ya. Kita juga bahas petani kopi. Jadi kopi yang dari berbagai negara saya kurang tahu. Itu setelah kita masukkan di mesin yang plug gini. Apa sih nama mesinnya? Itu coffee maker. Oh bukan, coffee maker kan cuma diginikan Mbak. Espresso. Ya kayak espresso yang ada di kop kan gini lah Pak ya. Itu tidak bisa Mbak, tidak bisa airnya terlalu lembut kopinya. Sedangkan kopi yang dari Indonesia karena kayak gerosok itu jadi itu malah roastednya apa ya? Itu malah katanya teman saya ya. Dia praktekkan juga dia. Oh, jadi gitu ya. Makanya enak. Saya minta lagi gitu. Itu habis kopi saya. Dari Mas Yulham dari Gorontalo habis. Pak Dehadi dari Jogja habis. Terakhir Niko yang katanya dari Sumatera habis sudah. Habis ya. Pakai mereka katanya enak memang. Iya. Kan di sini soalnya mereka itu nggak mau pakai gula. Iya. Soalnya mereka sudah sweet, Mbak. Aduh. Kita nggak sweet. Kita bukan sweet. Kita terlalu sugar. Iya, kita itu sugar. Nah, terus kopinya ini dia tanpa gula dan ketika diseruput, nah itu sudah itu tadi. Apa tuh? Bukan pahit, apa ya? Nyebutnya enak gitu, kopinya. Nah makanya itu mungkin terus VOC itu apa ya? Kayak persekumpulan orang kaya mungkin ya VOC. Persekongkolan penjajah dia. Iya. Penjajah kita. Penjajah untuk itu. Mengambil semua. Mengambil atau menanam Mbak lebih jelasnya di sana. Dia kan menanam terus mengambil gitu. Jadi menyuruh kita nanam habis itu mengambil pula. Tapi kan tinggalannya kan banyak Mbak. Ada kebun teh, kebun kopi. Tapi kan kasihan pada saat itu kan kita dijajah, kita tidak free gitu. Kita tidak independen. Oh gitu. Kan kita tidak mau masa dijadikan apa sih? Budak ya? Budak. Loh, tapi zaman itu kan perbudakan masih lazim. Iya, tapi ya di 1500 itu kan kita nggak mau jadi budaknya. Makanya itu kita perang itu sama si Sultan Agung yang dari Keraton Jogja itu. Sultan Agung yang filmnya itu loh Mbak. Yang melawan VOC di Jepara itu kan keren. Filmnya itu keren itu. Nonton, yang belum nonton. Iya. Saya cuma nonton rekapnya. Ya. Oke, back to tetap Mbak, percaya sih Mbak sama itu apa? Almanak itu gimana ceritanya kok petani Amerika kok sampai bukunya itu dijual Mbak, dijual. Nah, petani kita aja katanya kalau percaya almanak itu Mbak apa namanya? Syirik apa ya? Musyrik kayak gitu-gitulah, musyrik ya, syirik. Dosa atau syirik ya? Artinya lebih ke percaya apa ya? Almanak ya. Buku itu loh guys, buku Darmo. Percaya dukun loh. Kayak gitu itu hanya apa ya? Saya belum baca bukunya kayaknya, tapi lebih di dalamnya lebih ke analisa atau. Iya, sebetulnya gimana Mbak itu? Almanak itu
Kalau di Indonesia tuh ada namanya Pranoto Mongso. Gimana? Pranoto Mongso. Pranoto Mongso berarti masa tanam ya. Pranata Mangsa. Berarti kalau di Indonesia kan Tata Mangsa, tata cara menanam. bukan Mongso ya apa bahasa Jawa? Musim. Musim, iya tata musim. Jadi tuh Oh gitu. apa namanya? Buku tentang musim lah, bertanam, cocok Iya, tanam ya. tapi Mhm. jadi tuh orang zaman dulu sebetulnya nggak cuma di Amerika, nggak cuma di Indonesia, tapi di berbagai Dunia. tempat di dunia kayak di Jepang, terus di Yunani gitu. Mereka tuh awal-awal dulu cara bercocok tanamnya kan belum ada Kementerian Pertanian, belum ada pemerintah yang membantu para petani ya. Jadi gimana cara petaninya untuk tahu kalau misalnya oh ini saatnya untuk menanam gitu. Nah, Itu kayak sekarang ini di Amerika kan musim tanam kan, mulai April, Mei, belum. Mei, oke, ya Mbak, terus. Itu jadi mereka belum tahu kalau sekarang kan kayak di Amerika udah jelas ya masa growing seasonnya, cropping season untuk menanam tanaman itu mulainya Mei sampai November gitu. Nah dulu itu orang zaman dulu nenek moyang kita kan nggak tahu kapan mulai apa namanya harvest gitu kan mereka nggak tahu. Jadinya mereka itu menggunakan pengetahuan Astronominya ya. jadi kayak lihat bintang, rasi bintang, terus mengetahui juga pengetahuan kayak alam, tanda-tanda alam. Misalnya kayak migrasi burung atau apa namanya kapan daun jatuh atau wind direction Ya. itu supaya petani itu tahu oh ini nih bentar lagi mau musim hujan saatnya aku menanam gitu. Oh jadi gini guys, kesimpulannya itu semacam buku panduan atau buku saku untuk menanam mungkin kayak gitu ya. Jadi mbah-mbah yang dahulu itu sudah nenek moyang yang dulu itu sudah bukan memperhitungkan ya, menulis kebiasaannya. Oh tahun ini, oh biasanya tahun ini, oh biasanya tahun ini. Ya biasanya kayak oh ini saatnya menanam palawija atau ini saatnya menanam padi gitu. Nah itu tuh nenek moyang kita tuh dulu sebetulnya pintar banget. Jadi udah tahu kayak oh berdasarkan rasi bintang, berdasarkan apa namanya arah mata angin, itu kayak bentar lagi nih mau hujan. Nah itu saatnya untuk menanam gitu. Nah apa namanya? Tapi kan sekarang udah mulai berubah ya karena ada teknologi, terus ada climate change. Oh apa itu? Perubahan iklim. Oh perubahan. Iya, soalnya kita kan penonton kita kan atau Mbak general Mbak semuanya. Jadi kalau mohon maaf Mbak kalau yang tidak tahu istilahnya nanti saya tanyakan Mbak. Iya jelas, tidak apa-apa. Climate change itu perubahan iklim. Jadinya semakin sulit untuk mengetahui gitu. Oh ini mau bentar lagi mau hujan atau bentar lagi nggak mau. Memprediksinya gitu. Sulit gitu. Karena kan sudah semakin berubah ya apa namanya yang dari yang dulu. Jadinya semakin tricky gitu untuk mengetahui itu. Tapi sekarang kayak Pranoto Mongso itu dokumentasinya di Indonesia itu jarang ya, maksudnya nah ini guys semakin hilang gitu pengetahuannya. Nah, ini guys saya mau ulik dikit guys kayak ini, soalnya beliau ini kan katanya Mas Hendri sekolahnya di sekolah di yang di Belanda, yang Jepang gitu. Nah kira-kira di Belanda itu kan dokumen kita ada nggak Mbak yang Pranoto Mongso yang pernah di Leiden mungkin ya? Mungkin ada, tapi selama ini saya berusaha untuk mencari karena kan sebenarnya kita juga pengen tahu ya. Sebetulnya pengetahuan itu tuh kita harus reserve gitu supaya nggak hilang. Kalau misalnya semakin lama semakin orang lupa, kan semakin hilang. Iya sih, dulu kakek saya juga pernah bilang ini iki wayahe nandur jagung. Diselingi kalau nanam jagung diselingi nanti padi, jangan padi terus. Gitu mungkin iya, ya. Iya betul kayak kalau misalnya serangga itu udah mulai ada bunyi-bunyian serangga gitu, oh berarti bentar lagi kan mau musim panas kan. Kayak orang-orang gitu mungkin ya. Yang apa sih? Jangkrik itu ya. Itu yang biasanya ada di musim panas tuh. Nah itu sebetulnya itu ada tanda-tanda alam yang sebetulnya sebaiknya tuh kita bisa mendokumentasikan. Gak tahu juga kalau misalnya di Belanda ada apa enggak ya. Tapi kalau misalnya secara online selama ini saya mau cari itu tuh sulit gitu untuk mengetahui kayak yang gimana sih orang zaman dulu tuh melihat
kayak tanda-tanda alam itu apa gitu. Misalnya kayak melihat imigrasi burung. Burung apa? Migrasi burung ya. Burung merpati, burung perkutut, atau burung apa? Kalau di Amerika yang kebetulan kita kan di library guys, ini di library. Kebetulan saya pernah di Tears di lantai yang paling bawah di sini. Itu ada pernah buku sama Mas Julam dulu 4 tahun yang lalu. Itu buku tahun 1600 sekian hanya tentang burung. Jadi burung yang untuk iklimnya biasanya ada hidden lake itu mbak. Dia kan tahu kan ada bukan burung sidak, lebih dak sih itu. Kayak apa? Kayak apa sih? Angsa ya. Angsa ya. Bebek ya, bebek bukan bebek. Bebek. Nah itu bedanya guys. Kalau bebek di Amerika itu terbang guys. Kalau kita di Wajan berenang. Berenang ya. Iya Nah kembali ke laptop guys. Jadi mbak, kira-kira Pranoto Mongso tadi, saya juga tertarik akhirnya. Guys, kalau yang ada di kuliah di Belanda mungkin ada buku itu guys, Pranoto Mongso. Ya mungkin, ya apa ya, nanti yang Kelnik, apa ya, bukan Kelniknya ya. Kelnik sebetulnya. Kita lebih ke ilmiahnya aja lah. Artinya dokumentasinya aja yang maksudnya mbah-mbah nenek moyang kita dulu itu mendokumentasikannya itu, guys, berbentuk buku yang kita di Pranoto Mongso tadi berjudul kayak gitu ya. Jadi sayang sekali kalau hilang, karena kan sebetulnya kita juga pengen tahu ya gimana caranya mereka tahu kalau misalnya bentar lagi mau nanam palawija gitu ya. Apa namanya apa ya, kepaten ilmu, kepaten obor apa ya, itu kan dulur gitu ya. Nah artinya gini guys, kalau di Amerika itu ada almanak untuk apa ya, pertanian. Kalau di Jawa, di Indonesia khususnya di Jawa itu punya namanya, tadi Mbak Rosa kan pertanian ini, jadi ada buku namanya Pranoto Mongso. Artinya ini bukan soal bukan soal Kelnik atau apapun, ini memang kita banyak lagi dokumentasinya Mbak ya. Sebetulnya Pranoto Mongso tuh ya tata musimnya gitu loh. Tata musim ya. Kalau almanak itu juga sebetulnya bagaimana orang di sini itu tahu gitu untuk menanamnya, ini saatnya menanam apa, mulai tanggal berapa menanam apa gitu. Nah mereka sebetulnya tahunya itu dari itu tadi prediksi. Apakah dari prediksi BMKG? Itu yang dari apa? Iya mungkin dari prediksi meteorologi guys, atau dari prediksinya Pak Haji Andri Taulani. Atau prediksi lainnya gitu kan. Iya. Jadinya iya ada almanak itu tadi, tapi sebetulnya kayak gitu tuh praktis seperti itu tuh tidak hanya ada di Amerika atau di Indonesia, tapi sebetulnya itu tuh ada di mana-mana. Nah tadi kan Mbak Rosa nyebut di Jepang ada nggak Mbak gitu? Nama bukunya apa? Mungkin saya nggak tahu nama bukunya, tapi memang pembacaan raisi bintang itu ada. Nggak ada, saya kurang tahu sih bukunya Pak. Tapi mereka itu ada sih yang tahu hubungan antara astronomi dengan agriculture. Itu tadi kayak rasi bintang apa. Kalau kita di Indonesia, Mbak, saya potong Mbak. Kalau kita di Indonesia kan ada hubungan rasi bintang dengan si nelayan. Itu memang saya pernah lihat pas seminarnya ada memang waktu itu memang. Tapi saya bukunya tapi memang ada antara nelayan dengan rasi bintang. Nah kalau ini rasi bintang dengan petani malah hal baru kalau saya. Sebetulnya rasi bintang dengan nelayan itu mungkin pengetahuan mengenai pertanian itu kayak musimnya itu mungkinnya dasarnya sama seperti nelayan itu tadi. Jadi kalau misalnya artinya yang di laut juga pakai rasi bintang, yang di darat juga pakai rasi bintang. Iya, jadi kalau di laut kan mereka menggunakan rasi bintang untuk mengetahui waktu ya. Oke. Terus juga saya nggak tahu benar apa enggak ya, tapi kayak setahu saya itu untuk mengetahui waktu, terus mengetahui kayak mau ada hujan apa enggak. Karena kan kalau misalnya ada hujan terus ternyata ada storm di laut kan bisa berbahaya. Jadinya mereka menggunakan rasi bintang itu, astronomi, untuk mengetahui arah, mengetahui waktu, sama mengetahui kalau ada hujan apa enggak. Nah begitu juga yang ada di pertanian. Jadi kalau di pertanian itu dia melihat rasi bintang untuk mengetahui bahwa waktunya, terus apakah kapan ada hujannya gitu.
Jadi sebetulnya mungkin pengetahuannya sama tapi kegunaannya berbeda gitu. Kalau misalnya di nelayan nanti kan fungsinya untuk arah, terus apa namanya, persiapan badai dan lain-lain. Nah kalau di di pertanian itu untuk digunakan untuk musim tanam. Musim tanamnya kapan gitu. Begitu guys. Jadi penjelasannya tentang tadi apa? Soal rasi bintang tadi adalah fungsinya, lebih ke fungsinya Mbak ya. Jadi sebetulnya so simple Mbak sebetulnya Mbak ya. Mungkin sebetulnya nggak simple ya, maksudnya tidak caranya simple bagaimana kita melihat rasi bintang sampai sekarang juga saya nggak tahu ya, maksudnya kayak saya cuma lihat di HP aja Mbak, meteorologi caranya gitu kan. Sampai sekarang saya juga nggak tahu. Kalau misalnya kalau misalnya teman-teman ada yang tahu mungkin bisa komen ya. Oh iya, ya bisa komen teman-teman. Oh ini misalnya saya di Eropa itu namanya ini pakainya bukan rasi bintang, pakainya misalnya apa gitu kan, macam-macam. Atau teman-teman yang di Indonesia mungkin tahu kayak yang oh iya kalau misalnya apa namanya yang petani itu melihatnya dari misalnya guguran apa daun apa gitu. Mungkin atau bisa suara-suara apa gitu. Tapi memang seru banget guys. Saya serunya almana itu. Saya mikirnya petani Amerika kok sebetulnya bukan kayak di tengah mod apa? Bukan kayak yang percaya banget itu ya? Bukan. Kalau sekarang kan udah ada teknologi ya. Kita kan punya BMKG ya. Oh iya. Iya kan kita kan buka HP nanti snow apa enggak, besok raining, besok badai. Kalau sekarang sih sebetulnya karena udah ada teknologi, jadinya kita melihatnya ya di teknologi itu sendiri, kayak kapan sih kira-kira 1 minggu lagi temperaturnya berapa gitu. Jadi gini guys, kesimpulannya jangan terlalu percaya, karena kita kan percaya sama Tuhan guys, sama Allah. Tapi ini sebagai basic line, istilahnya oh besok mau hujan loh. Nah misalnya ternyata besok kalau masih cuma gerimis, ya memang itu kekuasaannya Allah. Karena pernah Mbak ada di Amerika ini snow, thunderstorm, ternyata cuma snow ringan sama. Nah tapi kan itu kekuasaan Tuhan guys. Tapi kita kan paling nggak sudah ilmunya sudah tahu gitu loh. Jadi kalau sebetulnya kayak Ranoto Mongso, almanak itu yang diambil, kalau zaman sekarang sebetulnya kan nggak perlu lagi kita melihat tanda-tanda alam kapan mau hujan, karena kita tinggal buka HP aja kan. Iya sih. Tapi yang penting itu adalah dokumentasinya itu tadi supaya nggak hilang. Karena kan keren ya kalau misalnya di zaman itu belum ada satelit, belum ada apa itu ya, kan internet. Kita bisa mendokumentasikan gitu loh. Kalau zaman dahulu itu orang tuh melihat tanda-tanda hujan itu seperti apa gitu. Iya benar. Jadi ya kalau sekarang sih kan udah ada HP, sudah bisa dilihat ya. Jadi nggak perlu lagi kita terlalu aware dengan hal seperti itu ya. Tapi kadang-kadang analisis seperti itu tuh penting untuk keselamatan. Kalau misalnya kita hilang di hutan gitu. Iya. Saya pernah itu Mbak, hilang di apa tuh? Hilang di hutan. Oh iya. Iya. Beneran apa enggak? Iya beneran Mbak, hilang di hutan, sore-sore hilang. Saya itu pas naik hutan tuh hilang sama teman-teman. Hilang. Tapi saya tidak pakai penanggalan itu, enggak. Kan ada rumah-rumah warga. Bercanda Mbak. Itu belum hutan tuh namanya. Ya memang, ya kan cuma di puncak Arjuna, dia apa di lereng Gunung Arjuna. Aduh Mas, kesasar Mas. Iya Mas, nanjak banget iya Mas. Kan rumah warga sudah sih, ayo. Karena ngopi. Oke guys, ini seru banget emang kalau ngomong sama Mbak Rose ini. BTW selamat Lebaran guys. Mohon maaf lahir batin. Selamat berkumpul dengan keluarga. Iya, kita belum Mbak ya. Iya, aduh. Kapan nih kita pulang? Kapan nih ya? Kita masih profesor kita. Pengen sih pulang. Pengen banget pulang ke Indonesia. Makanya sih guys, jangan disuruh pulang. Kapan pulang? Kita di sini tuh masih berjuang guys. Profesor kita itu masih aduh. Tapi pengen banget pulang, saya udah pengen banget dan selesai pengen. Tapi apa daya. Kalau di Amerika ini, lah profesornya. Oke guys, terima kasih Mbak. Ada kata-kata Mbak hari ini Mbak? Kata-kata apa jokes bapak-bapak atau kata-kata? Saya karena bukan bapak-bapak kan saya ibu-ibu. Apa jokes mam atau? Nggak ada jokes mam. Apa ya?
akhir-akhir ini tuh kalau misalnya lagi mengerjakan sesuatu itu saya selalu mikir kan kadang-kadang kepikiran nggak sih Mas, Gimana? kita tuh di Amerika ngapain ya, padahal kita bisa pulang di Indonesia makan sate, tidur enak gitu, terus gibah sama tetangga sore-sore. Tetangga gitu. Oh di Amerika jangan coba-coba. Kan Lapor polisi. kenapa ya kita ada di sini ya gitu. Kadang-kadang saya kepikiran ngapain juga saya nyampe S3 ya, padahal sampai S2 di Jepang, Belanda, ngapain jauh-jauh sana. Iya, jadi kayak berkali-kali itu why gara-gara why kenapa nggak tahu juga. Kenapa ya? Apakah saya terlalu ambisius? Kalau ambisius sih enggak juga, saya enggak buktinya. Istri juga enggak. Artinya hanya mengalir. Iya, kenapa gitu? Kenapa? Kadang-kadang apa nih ya Mbak, sudah takdir apa ya? Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi kepikiran, aduh pengennya pulang aja ke Indonesia gitu, saya harus bilang, udah just do our best, melakukan apa yang terbaik, nanti diberikan kita. Ya. Nah makanya itu Mbak, kita belajar yang rajin di Amerika, besok pas pulang share. Semoga bisa bermanfaat bagi Indonesia, gitu itu ya. Jadi yang the bestnya bukan Mbak Rosa aja, nanti the bestnya petani-petani seluruh Indonesia, ya kan gitu kan Mbak? Pengennya kayak gitu. Pengennya. Jadi saya sebenarnya pengen pulang aja lah, pulang ke Indonesia gitu. Ya enak sih, maksudnya di Amerika tuh enak, tapi gini Mbak, gitu. Kalau saya lihat tuh kalau di Amerika itu enak tapi kosong. Iya, maksudnya kangen gitu, kayak nggak di rumah gitu. Kayak hilang satu klik. Betul. Kayak hilang apa ya? Hilang satu semangat, bukan semangat ya apa ya? Jati diri. Iya, jati diri. Kayak gini loh Mbak. Makanya kalau ada menteri yang bilang jangan lama-lama sekolah di luar negeri, mohon maaf ini Mbak, nyerempet ke jurang. Jangan, kita ya mohon maaf Pak Bu, di Amerika itu meskipun kita tiap hari makan burger, mulut kita ini masih nasi pecel. Kita diapa-apakan pun mesti burger, pasti gandengannya nasi sudah. Kita tidak bisa terus beralih ke burger. Oh iya, sepadan. Aduh, BTW enak itu sama apa? Kuahnya. Terus sama apa itu sayurnya yang godong kates itu. Aduh. Sudah guys, jangan belara guys. Saya malah teringat rumah malah nangis. Aduh, gitu ya Mbak Ros. Aduh. Kita bayangin yang simpel-simpel aja Mbak Ros sekarang Mbak Ros. Panda Express. Bang Steve. Adanya itu ya soalnya. Enak soalnya ya, masakannya Bang Steve itu the best. Duh, beda loh Mbak. Saya ke satu state yang lain di Illinois ada pandanya. Ada pandanya. Enggak, maksudnya sama-sama pandanya itu kayak. Tapi kalau yang Bang Steve yang yang manajernya itu kayak Indonesia, masih ada rasa Indonesia, karena Bang Steve masaknya pakai cinta Indonesia gitu. Pakai cinta Indonesia. Oh, sama satu lagi temen yang dari Minneapolis di Mall of America, ada di lantai 3. Namanya Thai Kitchen dari Thailand. Tapi yang masak itu orang Banten kalau nggak salah. Oh iya. Orang Indonesia. Tahu bacemnya, satunya murah kok, cuma $1 satu bacemnya. Tapi sudah guys. Memang hari raya itu enak ngomongin makanan ya. Iya betul. Ini udah. Oke. Terima kasih Mbak Ros, waktunya sudah bahas makanan, ya sudah bahas Almana, sudah bahas Pranoto Iya. Terus apa lagi ya? Banyak banget ya Mbak Ros ini. Terus terima kasih banyak waktunya Mbak Ros. Ya sama-sama, saya diundang lagi ya. Oh pasti, nanti semoga undang profesor di UGM, guru besar. Nanti yang kita ke guys, ke UGM. Soalnya di sana kita bisa ketemu 2 orang. Oh ya? Pak Diardi di Sanata Dharma sama Mbak Ros ya kan. Nanti makan-makan di angkringan lah. Iya. Sukses yang lulus Mbak. Walah, pengennya yang ngono Mas. Tapi ya untuk pecah Mbak ya. Tugas-tugasnya. PCD. Apa itu? Pecah dasi. Oke, pecah dasi guys. Thanks for watching. Jangan lupa sarapan. Bapak PCD. Pecah. Kita record yang pecah dasi.